Dasar bodoh. Kami sengaja buat kamu sibuk, biar kami bisa menyiapkan liburan mewah tanpa kamu. Suami meneleponku dari Kanada, tertawa terbahak-bahak bersama selingkuhannya dan ibu mertuaku. Mereka pikir aku hancur. Mereka salah. Saat itu juga, aku mulai merencanakan kejutan yang sebenarnya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 7 hari sebelum ulang tahun Dendi, Ambar sedang duduk di ruang kerjanya. Jari-jarinya baru saja selesai mengetik balasan untuk beberapa pelanggan bisnis busana muslim online miliknya. Sebagai wanita berhijab yang mandiri, Ambar selalu berusaha menyeimbangkan waktunya antara mengurus rumah tangga dan mengelola bisnis kecilnya. Suasana rumah terasa tenang. Ia melirik jam dinding, pukul 10 pagi. Sebentar lagi ia harus menyiapkan makan siang. Baru saja Ambar hendak beranjak dari kursinya, ia mendengar suara mobil Dendi memasuki garasi. Ambar terkejut. Tidak biasanya suaminya pulang sepagi ini. Apalagi, ia pulang bersama Ibu Irma, ibu mertuanya. Ambar segera merapikan hijabnya dan bergegas ke ruang tamu untuk menyambut mereka. Ia mencium tangan Dendi dan Ibu Irma dengan takzim, meskipun hatinya sedikit bertanya-tanya. Mas Dendi? Ibu? Kok tumben jam segini sudah pulang? Apa ada masalah di kantor? Tanya Ambar lembut. Ibu Irma tertawa ringan, suara yang menurut Ambar selalu terdengar sedikit dibuat-buat. Ia duduk di sofa empuk ruang tamu tanpa dipersilakan, sementara Dendi langsung merebahkan diri di samping ibunya. Masalah apa, Ambar? Kami pulang karena ada hal penting yang mau dibicarakan, sahut Ibu Irma. Mata tuanya menatap Ambar dari atas ke bawah. Kamu kelihatannya santai sekali, ya? Bisnis online kamu lancar? Ambar tersenyum kaku. Alhamdulillah, Bu. Berkat doa ibu juga. Memangnya ada hal penting apa? Dendi yang sedari tadi diam, akhirnya membuka suara. Minggu depan, aku ulang tahun, Bar. Ambar mengangguk. Tentu saja ia ingat. Ia bahkan sudah menyiapkan sebuah kado sederhana namun berkesan yang ia beli dari hasil bisnisnya sendiri. Iya, Mas. Ambar ingat, kok. Bagus kalau kamu ingat, timpal Ibu Irma cepat. Ibu dan Dendi sudah berdiskusi. Ulang tahun Dendi kali ini harus dirayakan besar-besaran. Dendi sekarang sudah jadi direktur, rekan bisnisnya banyak, kliennya orang-orang penting. Kita harus menjaga nama baik keluarga. Dada Ambar mulai terasa tidak nyaman. Maksud ibu pesta? Bukan sekadar pesta, Ambar, kata Dendi, nadanya datar seolah sedang memberi perintah pada bawahan. Pesta mewah. Di Hotel Bintang 5. Undang semua relasi bisnisku. Ibu ingin menunjukkan kalau menantunya ini, kamu, bisa diandalkan untuk menyelenggarakan acara berkelas. Ambar menelan ludah. Pesta mewah di Hotel Bintang 5? Dalam 7 hari? Tapi, Mas, 7 hari itu waktu yang sangat singkat untuk menyiapkan pesta semewah itu. Memesan ballroom, catering, dekorasi, semuanya butuh waktu. Nah, itu dia, seru Ibu Irma sambil menepuk tangannya. Justru karena itu kami serahkan semuanya sama kamu. Kamu kan istri yang hebat. Selama ini kamu di rumah saja, mengurus bisnis kecil-kecilanmu itu. Sekarang saatnya kamu berkontribusi nyata untuk karir suami kamu. Ibu yakin kamu bisa. Pujian itu terasa seperti tamparan bagi Ambar. Ia di rumah tidak santai, ia bekerja keras. Tapi ia tidak pernah bisa membantah keinginan mertuanya. Ia menatap Dendi, mencari dukungan. Namun suaminya itu malah menatapnya dengan pandangan menuntut. Kamu sanggup kan, Bar? Tanya Dendi. Ini penting buat citraku di depan kolega. Aku tidak mau malu. Ambar menarik napas panjang. Ia tahu, menolak bukanlah pilihan. Baik, Mas, Bu. Ambar akan usahakan yang terbaik. Tapi soal biaya? Soal biaya kamu jangan khawatir, potong Ibu Irma. Dendi lalu merogoh dompetnya. Ia tidak mengeluarkan kartu debit pribadinya, melainkan sebuah kartu kredit berwarna hitam dengan logo perusahaan. Ia menyodorkan kartu itu pada Ambar. Pakai ini untuk semua keperluan pesta, kata Dendi. Ini kartu kredit perusahaan. Ingat, Ambar, catat semua pengeluarannya sampai rinci. Setiap rupiahnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada yang kurang, tapi juga jangan seenaknya kamu pakai. Ini demi nama baik keluarga kita. Ambar menerima kartu itu dengan tangan sedikit gemetar.
Ada perasaan aneh menjalari hatinya. Mengapa Dendi memintanya mencatat semua pengeluaran dengan begitu detail? Bukankah ini pestanya sendiri? Dan mengapa ia merasa seperti sedang diberi tugas, bukan diberi kepercayaan? Satu lagi, tambah Ibu Irma, senyumnya mengembang licik. Untuk uang muka ballroom dan beberapa vendor, mereka pasti tidak mau pakai kartu kredit di awal. Mereka maunya transfer tunai. Kamu pakai tabungan kamu dulu saja untuk DP. Nanti gampang, Dendi bisa ganti kalau urusan kantor sudah selesai. Ambar terdiam. Tabungannya adalah hasil jeripayahnya dari bisnis online. Uang itu ia kumpulkan untuk biaya renovasi rumah orang tuanya di kampung. Tapi melihat tatapan tajam Ibu Irma dan wajah Dendi yang seolah tidak mau dibantah, Ambar hanya bisa mengangguk pelan. Iya, Bu. Nanti Ambar pakai tabungan Ambar dulu untuk uang mukanya. Jawabnya lirih. Bagus. Memang kamu menantu idaman, seru Ibu Irma. Sudah ya, Dendi, ayo kita berangkat lagi. Kita biarkan Ambar bekerja. Ibu dan Mas Dendi ada urusan bisnis penting di luar kota. Mungkin baru bisa pulang pas hari haji jadi, semua 100% di tangan kamu ya, Bar. Dendi dan Ibu Irma bangkit berdiri. Mereka bahkan tidak minum air yang sudah Ambar siapkan. Mereka berjalan ke pintu depan dengan langkah ringan, seolah baru saja melepaskan beban yang sangat berat ke pundak Ambar. Ambar mengantar mereka sampai ke teras. Setelah mobil Dendi menghilang di tikungan jalan, Ambar masih berdiri mematung. Ia menatap kartu kredit di tangannya, lalu memikirkan tabungannya yang akan segera terkuras. Ia kembali ke ruang kerjanya, tapi bukan untuk mengurus bisnisnya. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari daftar ballroom hotel bintang 5 di Jakarta. Pukul 10 pagi, dan maraton 7 hari Ambar baru saja dimulai. Ia mengabaikan perasaan tidak nyaman di hatinya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini ia lakukan demi kebahagiaan suaminya. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Ambar. Waktu seolah berlari lebih cepat dari biasanya, sementara daftar pekerjaan yang harus ia selesaikan semakin panjang. Ambar benar-benar mengorbankan segalanya. Toko online-nya terpaksa ia setel ke mode liburan. Beberapa pesanan yang sudah masuk terpaksa ia batalkan, membuat beberapa pelanggan kecewa. Tapi ia tidak punya pilihan. Hari pertama, H6, Ambar fokus mencari ballroom hotel. Ini adalah tugas terberat. Menemukan ballroom bintang 5 yang tersedia dalam waktu kurang dari seminggu nyaris mustahil. Setelah menelepon belasan hotel dan selalu mendapat jawaban, penuh, akhirnya ia mendapatkan satu di Hotel Grand Mahardika. Harganya selangit, dan manajer hotel yang angkuh hanya mau mengamankan tanggal jika uang muka 50% dibayar hari itu juga. Tanpa pikir panjang, Ambar mentransfer hampir seluruh isi tabungannya. Uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit selama 2 tahun, ludes dalam sekejap. Ia memegang dadanya yang terasa sesak, namun ia tepis perasaan itu. Ini demi Dendi. Hari kedua, H5, adalah urusan catering. Dendi dan Ibu Irma sudah memberi daftar menu yang sangat spesifik. Mereka ingin hidangan fine dining bergaya Eropa, namun Ambar harus memastikan semuanya 100% halal. Ia juga harus berdebat alot dengan manajer catering. Maaf, Bu Ambar, kata manajer catering itu. Paket luxury kami biasanya sudah termasuk wine dan champagne untuk toast. Ambar menggeleng tegas. Hijabnya yang rapi ia benahi. Tidak, Pak. Saya tidak mau ada minuman beralkohol dalam bentuk apapun di pesta ini. Suami dan mertua saya mengundang banyak rekan penting, dan kami semua muslim. Saya hanya mau jus buah segar, mocktail non-alkohol, teh, kopi, dan air mineral berkualitas tinggi. Semua daging juga harus jelas sertifikat halalnya. Manajer itu terlihat sedikit kecewa karena tidak bisa menjual paket termahalnya, namun Ambar tidak peduli. Setelah negosiasi panjang, kesepakatan tercapai. Lagi-lagi, Ambar harus membayar uang muka dari sisa tabungannya yang sudah menipis. Hari ketiga dan keempat, H4 dan H3, Ambar mengurus dekorasi, hiburan, dan undangan. Ia berlari dari satu vendor ke vendor lain. Ia harus memastikan tema dekorasi, modern gold, sesuai keinginan Ibu Irma, memesan live band yang memainkan musik jazz instrumental, dan mencetak serta mengirim ratusan undangan digital dalam waktu singkat. Tubuh Ambar mulai protes. Kepalanya pusing karena kurang tidur. Matanya perih karena terus-menerus menatap layar laptop dan ponsel. Ia sering lupa makan. Ia hanya mengganjal perutnya dengan roti, sambil menyetir mobil sendirian ke sana kemari. Setiap malam, Dendi atau Ibu Irma akan menelepon. Tapi bukan untuk menanyakan kabarnya. Halo, Bar? Gimana? Sudah beres semua? Suara Dendi terdengar tidak sabar di seberang telepon. Masih proses.
Mas, ini Ambar lagi cek layout meja untuk. Harus beres. Awas ya kalau ada yang kurang. Klien Mas banyak yang datang. Jangan bikin malu. Uangnya pakai kartu itu kan? Jangan lupa dicatat, perintah Dendi. Atau telepon dari Ibu Irma. Ambar, kamu sudah pesan kue ulang tahunnya? Ibu mau yang tingginya 7 tingkat, persis seperti di majalah yang ibu kirim fotonya. Jangan lupa ya. Ibu lagi sibuk sekali ini mengurus bisnis di luar kota sama Dendi. Kamu diandalkan sekali loh. Setiap telepon berakhir, Ambar merasa semakin lelah. Mereka tidak bertanya, kamu capek? Atau, perlu dibantu? Mereka hanya memberi perintah dan tekanan. Ambar merasa seperti karyawan, bukan istri. Tapi lagi-lagi, ia membuang jauh pikiran buruk itu. Pada hari kelima, H2, Ambar sedang berada di kantor vendor catering untuk finalisasi menu dan pembayaran lunas menggunakan kartu kredit perusahaan yang diberikan Dendi. Ia bertemu dengan Pak Budi, pemilik catering yang ternyata cukup ramah. Saat sedang menandatangani berkas, Pak Budi berbasa-basi. Bu Ambar ini luar biasa ya, menyiapkan pesta semegah ini sendirian. Suami dan mertuanya pasti bangga sekali. Ambar tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Ini juga arahan dari mertua saya. Pak Budi tertawa kecil. Iya, Ibu Irma memang seleranya tinggi. Saya salut. Minggu lalu beliau juga memesan paket private dining VVIP di tempat saya. Spesial sekali. Ambar mengangkat wajahnya. Oh ya? Untuk acara apa, Pak? Katanya untuk penerbangan. Menunya menu first class untuk perjalanan jauh. Kalau tidak salah, tujuannya ke Kanada. Wah, hebat sekali ya. Klien bisnisnya sampai diuruskan begitu, kata Pak Budi dengan polos. Jantung Ambar berdebar sedikit kencang. Kanada? Bukankah Ibu Irma dan Dendi bilang mereka sibuk bisnis di luar kota? Kenapa memesan makanan untuk penerbangan ke Kanada? Mungkin untuk kliennya, Pak, kata Ambar, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Oh, tentu saja, Bu. Pasti untuk klien penting, sahut Pak Budi tanpa curiga. Ambar menyelesaikan administrasinya dengan pikiran kalut. Malam itu, ia memberanikan diri menelepon Ibu Irma. Perasaannya tidak enak. Halo, Bu? Ada apa lagi, Ambar? Ibu baru saja mau istirahat, sahut Ibu Irma dengan nada ketus. Maaf, Bu. Ambar cuma mau tanya. Tadi Ambar ketemu Pak Budi dari catering. Katanya ibu pesan makanan untuk penerbangan ke Kanada. Apa itu untuk klien, Bu? Terdengar tawa keras dan mengejek dari seberang telepon. Ya ampun, Ambar. Kamu ini ada-ada saja. Tentu saja untuk klien VVIP-nya Dendi. Masa ibu yang pergi? Kamu ini jangan banyak pikiran aneh-aneh. Pikiran kamu itu dipakai untuk mengurus pesta saja. Jangan sampai gagal. Panggilan itu langsung ditutup oleh Ibu Irma. Ambar terdiam memegang ponselnya. Ia merasa bodoh. Tentu saja untuk klien. Mana mungkin Dendi dan Ibu Irma pergi ke Kanada tanpa memberitahunya? Ia menyalahkan dirinya sendiri. Pasti ia terlalu lelah sehingga pikirannya jadi negatif. Ambar menarik napas dalam-dalam. Fokus, Ambar. Tinggal 2 hari lagi. Semua harus sempurna, gumamnya pada diri sendiri. Ia kembali bekerja, mengabaikan rasa lelah dan firasat buruk yang mulai menggerogoti hatinya. Ia harus membuat Dendi bangga. Pagi di hari ulang tahun Dendi. Pukul 9 pagi. Ambar berdiri di tengah ballroom Hotel Grand Mahardika. Matanya yang lelah menatap sekeliling dengan sisa-sisa rasa bangga. Semuanya sempurna. Benar-benar sempurna. Tema, Modern Gold, yang diminta Ibu Irma terwujud dengan megah. Kain-kain satin berwarna emas dan putih gading menjuntai anggun dari langit-langit yang tinggi. Di setiap meja bundar, rangkaian bunga lili putih dan mawar emas pucat dirangkai dengan presisi. Karpet merah tebal tergelar dari pintu masuk utama menuju panggung kecil, tempat live band jazz sedang melakukan pengecekan suara terakhir. Alunan saksofon yang lembut terdengar samar, menguji akustik ruangan. Di sudut kanan, kue ulang tahun 7 tingkat berdiri kokoh, persis seperti foto majalah yang dikirim Ibu Irma. Di sudut lain, tim catering halal yang ia pilih dengan susah payah sedang menata buffet fine dining. Aroma rosemary roasted lamb dan truffle pasta yang lezat mulai menguar, bercampur dengan wangi bunga segar. Ambar merapikan hijab sutra berwarna krem yang ia kenakan. Ia memakai gaun terbaiknya, yang ironisnya adalah salah satu desain dari lini bisnisnya yang ia siapkan untuk Idul Fitri tahun depan. Gaun itu ia pakai bukan untuk merayakan, tapi lebih seperti seragam kerja. Tubuhnya terasa remuk.
Ia tidak tidur nyaris 30 jam, memastikan setiap detail kecil terpasang dengan benar. Wajahnya di balik riasan tipis terlihat pucat dan cekung. Ia melirik jam tangannya. Pukul 9:15. Para tamu undangan, ratusan kolega bisnis penting Dendi, akan mulai berdatangan pukul 10 pagi untuk acara brunch mewah ini. Tapi Dendi dan Ibu Irma belum juga terlihat. Mereka bilang akan pulang dari luar kota pagi ini dan langsung menuju hotel. Ambar mengambil ponselnya. Ia menekan nomor Dendi. Panggilan itu tersambung, namun tidak diangkat. Hanya nada dering. Ia mencoba lagi. Masih sama. Hatinya mulai sedikit resah. Ia beralih menelepon Ibu Irma. Nomor mertuanya itu malah tidak aktif. Mungkin masih di jalan. Gumamnya pada diri sendiri, mencoba positif. Pasti macet. Ia berjalan ke arah tim catering, mengecek sekali lagi apakah jus buah yang disajikan benar-benar segar tanpa tambahan gula, sesuai permintaannya. Ia menyapa manajer ballroom, memastikan pendingin ruangan disetel dalam suhu yang nyaman. Semua orang memujinya. Persiapan Ibu Ambar luar biasa, kata mereka. Ambar hanya tersenyum tipis. Pukul 9:30. Kegelisahan Ambar mulai berubah menjadi kepanikan kecil. Tamu undangan pertama bisa muncul kapan saja. Apa yang harus ia katakan jika yang berulang tahun belum hadir? Ia kembali menelepon Dendi. Kali ini dengan jari yang sedikit gemetar. Dering pertama. Dering kedua. Dering ketiga. Halo? Ambar menghela napas lega yang teramat sangat. Mas. Alhamdulillah. Kamu di mana? Ibu mana? Pestanya sudah siap 100%. Mas. Semuanya cantik sekali. Kamu pasti suka. Tamu sebentar lagi. Suara Ambar terhenti. Yang menjawabnya bukan suara lega Dendi. Yang ia dengar adalah suara tawa yang riuh di seberang sana. Suara tawa yang sangat ia kenali, tawa melengking Ibu Irma. Dan ada satu lagi, tawa wanita lain yang manja dan asing. Tawa itu terdengar begitu dekat dengan ponsel. Mas, panggil Ambar lagi, bingung. Tawa itu mereda, lalu ia mendengar suara Dendi. Suaranya dingin, datar, dan penuh cemoohan. Jauh berbeda dari suara suaminya. Pestanya, kata Dendi. Nada suaranya mengejek. Pestanya kamu nikmati saja sendiri, ya? Jantung Ambar seolah berhenti berdetak. Ruangan ballroom yang megah itu mendadak terasa miring. Mas ngomong apa? Ini nggak lucu, Mas. Tamu. Dasar bodoh. Suara Dendi tiba-tiba meninggi, penuh kebencian. Kamu benar-benar bodoh, Ambar. Kami sengaja buat kamu sibuk. Sibuk urus pesta konyol itu, biar kami bisa menyiapkan liburan mewah tanpa kamu. Lutut Ambar lemas. Liburan mewah? Iya. Kamu pikir kami benaran mau merayakan ulang tahun sama kamu? Wanita jelek kampungan. Kata-kata itu menghantam Ambar seperti palu godam. Wanita jelek kampungan. Terdengar suara Ibu Irma mengambil alih telepon, suaranya lebih keras dan lebih kejam. Dengar ya, Ambar. Terima kasih sudah jadi babu yang baik. Berkat kamu sibuk 7 hari 7 malam, Dendi dan Ibu bisa mengurus visa dan tiket first class dengan tenang. Kamu hebat sekali. Visa tiket? Ambar berbisik, otaknya tidak mampu memproses. Oh, kamu masih belum sadar juga. Tawa wanita asing itu terdengar lagi, ia pasti Julia. Lihat status menantu kesayangan. Biar mata kamu terbuka lebar, teriak Ibu Irma. Panggilan itu ditutup. Ponsel di tangan Ambar terasa sangat berat. Tangannya gemetar hebat. Ia hampir tidak bisa mengendalikan jarinya untuk membuka aplikasi WhatsApp. Dengan pandangan kabur karena air mata yang mulai menggenang, ia membuka lingkaran hijau di kontak Dendi. Status pertama, sebuah foto. Dendi, Ibu Irma, dan seorang wanita cantik yang tidak ia kenali, berambut panjang tergerai dan berpakaian sangat modis. Wanita itu pasti Julia. Mereka bertiga tersenyum lebar ke kamera. Dendi merangkul pinggang Julia dengan mesra. Ibu Irma mengacungkan 2 jari tanda, PH. Latar belakangnya adalah papan keberangkatan internasional di bandara. Status kedua, sebuah video pendek. Mereka berada di dalam kabin first class pesawat. Ibu Irma dan Julia sedang bersulang, bukan dengan jus, tapi dengan gelas sampanye yang berdesis. Untuk kebebasan, seru Ibu Irma, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Status ketiga, foto terakhir, yang paling menyakitkan. Mereka bertiga berselfie. Dendi di tengah, mencium pipi Julia. Ibu Irma tersenyum bangga di samping mereka. Di belakang mereka,
Terlihat jelas papan penunjuk arah bertuliskan, Welcome to Toronto Pearson International Airport. Kanada. Catering untuk klien VVIP ke Kanada. Penerbangan ke Kanada. Semua kepingan puzzle itu menghantam Ambar sekaligus. Telepon Ibu Irma yang tertawa mengejek saat ia bertanya. Permintaan Dendi untuk mencatat semua pengeluaran kartu kredit perusahaan dengan detail, bukan untuk transparansi, tapi untuk mengalihkan perhatiannya. Agar Ambar sibuk mengurus pengeluaran puluhan juta, sementara Dendi bisa dengan leluasa menggesek kartu yang lain untuk pengeluaran ratusan juta. Mereka tidak pernah sibuk bisnis di luar kota. Mereka sibuk mengurus liburan impian mereka. Dan ia adalah kambing hitam yang sempurna. Si, istri bodoh, yang terlalu polos, yang rela mengorbankan tabungannya, waktu tidurnya, dan bisnisnya, hanya untuk menyiapkan panggung bagi tawa mereka. Ambar masih berdiri mematung di tengah ballroom. Manajer hotel berjalan ke arahnya dengan senyum profesional. Ibu Ambar, 5 menit lagi kita buka pintunya. Apa sudah siap? Ambar menatap pria itu. Ia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Ponselnya terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai marmer dengan bunyi, brak, yang keras dan memekakan telinga di ruangan yang tiba-tiba terasa sunyi senyap itu. Ponsel yang jatuh itu seolah menjadi sinyal. Lutut Ambar tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Ia ambruk. Tepat di atas karpet merah yang seharusnya ia langkahi bersama Dendi, ia jatuh terduduk, lalu terkulai ke lantai marmer yang dingin. Manajer hotel terkejut. Ibu Ambar. Ibu tidak apa-apa. Staf catering dan anggota band berhenti dari aktivitas mereka. Semua mata kini tertuju pada wanita berhijab yang menangis terseduh-seduh di tengah kemewahan pestanya sendiri. Ambar tidak peduli. Ia tidak peduli pada tatapan iba, bingung, atau kaget dari orang-orang di sekitarnya. Rasa sakit di hatinya terlalu besar. Penghinaan itu terlalu dalam. Ia memeluk lututnya, dan tangisnya meledak. Bukan tangisan diam, tapi tangisan yang meraung, yang keluar dari dasar paru-parunya. Ia menangisi kebodohannya. Ia menangisi tabungannya yang ludes untuk orang-orang yang menertawakannya. Ia menangisi bisnisnya yang ia korbankan. Ia menangisi 7 hari tanpa tidur yang ia lalui sendirian. Ia menangisi kata-kata, wanita jelek kampungan, yang terus terngiang di telinganya. Setiap pujian palsu dari Ibu Irma, kamu menantu idaman, kini terasa seperti sayatan pisau. Setiap perintah Dendi, jangan bikin malu, kini terasa seperti cambukan. Mereka telah merencanakannya. Mereka merencanakan ini semua dengan sangat rinci. Mereka menjadikannya bahan tertawaan. Seorang pelayan wanita mencoba mendekat, menawarkan segelas air putih. Ibu tenang, Bu. Ambar menggelengkan kepalanya dengan keras. Ia tidak butuh ketenangan. Ia butuh meluapkan semua ini. Rasa lelah fisik dan mental yang ia tahan selama seminggu kini bercampur dengan racun pengkhianatan, menciptakan badai emosi yang menghancurkannya dari dalam. Ia menangis di sana, di lantai itu, selama hampir 1 jam. Para staf hotel hanya bisa berdiri canggung di kejauhan, berbisik-bisik. Manajer hotel sudah paham, pesta ini tidak akan terjadi. Akhirnya, air matanya kering. Yang tersisa hanyalah rasa hampa yang dingin dan tenggorokan yang perih. Ia masih duduk di lantai, menatap kosong pada kue 7 tingkat di depannya. Kue itu tampak konyol. Semua dekorasi emas itu tampak norak dan murahan. Semua ini adalah palsu. Sama palsunya dengan pernikahan dan keluarganya. Perlahan, rasa hampa itu mulai terisi oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang panas dan membara. Itu dimulai dari ujung jarinya yang dingin, merambat naik lengannya, lalu memenuhi dadanya yang terasa sesak. Itu adalah kemarahan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak. Tapi kemarahan yang dingin, tajam, dan fokus. Bagaimana mereka berani? Bagaimana Dendi berani menggunakan uangnya untuk membawa wanita lain? Ambar terdiam. Uangnya? Sebuah ingatan muncul. Ingatan yang sudah lama ia kubur demi menjaga kehormatan suaminya. Perusahaan Dendi. Perusahaan yang kini ia bangga-banggakan itu. Perusahaan itu dimulai 5 tahun lalu, setahun setelah mereka menikah. Modalnya dari mana? Modalnya adalah uang warisan Ambar dari almarhum kakeknya. Dendi meminjamnya, dengan janji manis akan menjadikannya rekan bisnis. Tapi seiring berjalannya waktu, nama Ambar tidak pernah muncul di akta perusahaan. Dendi selalu bilang, nanti, Bar. Urusan administrasi itu rumit. Kamu percaya saja sama Mas. Dan Ambar, sebagai istri yang baik, percaya. Dan rumah yang mereka tinggali.
Ambar ingat ayahnya menjual sebidang tanah warisan untuk membantunya membayar uang muka rumah mewah itu. Biar kamu nggak direndahkan mertuamu, nak, kata ayahnya waktu itu. Tapi lagi-lagi, nama Dendi yang tercantum sendirian di sertifikat. Alasannya, biar gampang urusan bar. Ambar mengepalkan tangannya. Dasar bodoh, bisik Dendi di telepon tadi. Ya, bisik Ambar pada dirinya sendiri. Aku memang bodoh. Tapi tidak lagi. Dengan gerakan yang kaku, Ambar berdiri. Gaunnya kusut. Riasannya luntur total. Tapi tatapan matanya sudah berubah. Tidak ada lagi kelembutan atau kepolosan di sana. Yang ada hanya baja. Ia berjalan melewati para staf yang menatapnya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia berjalan lurus ke kamar kecil VIP yang disediakan untuknya. Ia mengunci pintu. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Seorang wanita yang hancur. Merah, bengkak, kacau. Wanita jelek kampungan, ejeknya pada bayangannya sendiri. Kemudian, ia membuka keran. Ia membasuh wajahnya dengan kasar. Menghapus semua sisa riasan, sisa air mata, dan sisa kepatuhan. Ia mengambil tisu, mengeringkan wajahnya. Ia membenahi hijabnya yang berantakan, menariknya kencang dan rapi. Ia menatap bayangannya sekali lagi. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala. Wanita yang balas menatapnya kini bukanlah Ambar si istri penurut. Ini adalah Ambar Wulandari, wanita yang baru saja kehilangan segalanya, dan karena itu, ia tidak takut lagi kehilangan apapun. Ia keluar dari kamar kecil. Langkahnya tegap. Ia mengambil ponselnya yang retak dari lantai. Ajaibnya, layarnya masih menyala. Ia mengabaikan puluhan notifikasi WhatsApp. Ia membuka daftar kontaknya. Ia berhenti sejenak, lalu menekan sebuah nama. Halo? Selamat pagi, Pak Notaris Danu, sapanya. Suaranya serak, tapi stabil dan dingin. Iya, pagi, Bu Ambar. Ada apa ya? Bukankah hari ini? Pestanya batal. Pak, potong Ambar dengan cepat. Saya perlu bantuan Anda. Segera. Hari ini juga. Saya tahu ini hari H, tapi ini darurat. Saya perlu Anda memeriksa beberapa dokumen. Dokumen warisan kakek saya, bukti transfer modal awal perusahaan suami saya, dan bukti transfer uang muka rumah. Saya rasa, suami saya telah melakukan penyelewengan dana besar-besaran. Ada jeda di seberang sana. Bu Ambar, ini tuduhan serius. Saya tahu. Dan saya punya firasat. Dia menggunakan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi yang sangat besar di luar negeri. Saya perlu Anda menghubungi Pak Bima dari Bank Sentosa. Segera. Saya akan kirimkan semua buktinya ke kantor Bapak sekarang juga. Ambar menutup telepon sebelum Pak Danu sempat menjawab. Manajer hotel kembali menghampirinya, wajahnya penuh kebingungan. Ibu Ambar, jadi bagaimana ini? Tamu-tamu sudah ada yang menunggu di lobi. Ambar menatap lurus ke mata manajer itu. Batalkan pestanya, katanya dengan suara tegas yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Kirim semua makanan ini ke panti asuhan terdekat. Saya tidak mau ada makanan terbuang. Tapi, Bu, biayanya? Tagih semua biayanya. Ke kantor Tuan Dendi. PT. Dendi Jaya Perkasa. Ini, Ambar menyerahkan kartu kredit perusahaan yang ada di dompetnya. Ini kartu utamanya. Saya yakin limitnya masih cukup untuk menutupi semua ini. Jika tidak, hubungi pengacara saya. Ambar tidak menunggu jawaban. Ia berbalik, berjalan lurus melewati kue 7 tingkat yang konyol itu, melintasi karpet merah, dan keluar dari ballroom mewah yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaannya. Ia berjalan keluar dari lobi hotel, tidak memedulikan tatapan tamu-tamu yang kebingungan. Maratonnya sudah selesai. Sekarang, perang baru saja dimulai. Ambar tidak pulang ke rumah mewah yang terasa seperti sangkar emas itu. Instingnya menyuruhnya pergi ke tempat yang aman. Ia mengemudikan mobilnya, yang juga dibeli atas nama Dendi, menuju sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah peninggalan orang tuanya, tempat ia tumbuh besar, yang kini kosong namun terawat. Disinilah ia menyimpan semua dokumen pribadinya, semua kenangan dan bukti masa lalunya, jauh dari jangkauan Ibu Irma. Setelah memarkir mobil di garasi yang berdebu, ia masuk ke dalam rumah yang sunyi. Ia tidak menyalakan lampu, hanya membiarkan cahaya pagi menembus jendela. Ia langsung menuju kamar tidurnya yang lama, dan membuka lemari kayu jati. Di bagian bawah, di dalam sebuah kotak besi tua yang terkunci, ia menyimpan arsip hidupnya. Dengan tangan yang kini stabil, ia membuka kunci itu. Di dalamnya ada map-map yang tertata rapi.
Ia menarik keluar sebuah map plastik berwarna biru. Isinya, surat perjanjian tidak resmi yang ia ketik sendiri 5 tahun lalu, ditandatangani olehnya dan Dendi di atas meterai. Isinya menyatakan bahwa Ambar, sebagai pemodal utama, telah mentransfer sejumlah besar uang, warisan dari kakeknya, sebagai modal awal 100% untuk pendirian PT Dendi Jaya Perkasa. Ambar menatap kertas itu. Dulu ia membuatnya hanya sebagai pegangan, karena Dendi berjanji akan segera mengurus akta notaris yang resmi. Janji yang tidak pernah ditepati. Di bawahnya ada bukti transfer bank asli. Ia mengambil map kedua, berwarna merah. Isinya adalah salinan sertifikat tanah milik ayahnya yang telah dijual, dan bukti transfer puluhan persen dari hasil penjualan itu ke rekening Dendi, dengan catatan DP rumah. Inilah amunisinya. Ia mengumpulkan semua itu, memasukkannya ke dalam tas, lalu bergegas menuju kantor notaris Danu. Pak Danu adalah sahabat lama almarhum ayahnya, seorang pria parubaya yang terkenal jujur dan tegas. Ambar tiba di kantor notaris itu setengah jam kemudian. Ia tidak perlu menunggu. Pak Danu, yang telah mendengar nada darurat di telepon Ambar, langsung menemuinya di ruang rapat pribadi. Ambar, apa yang terjadi? Wajahmu. Pak Danu menatapnya dengan cemas. Saya tidak apa-apa, Om, kata Ambar. Ia menggunakan panggilan masa kecilnya, menunjukkan keseriusan. Saya hanya baru saja sadar. Ia meletakkan semua dokumen di atas meja mahoni yang mengilap. Tolong, Om. Periksa ini semua. Saya butuh bantuan hukum, Om. Selama 1 jam berikutnya, Ambar menceritakan semuanya. Ia tidak menangis lagi. Suaranya datar, jelas, dan penuh fakta. Ia menceritakan tentang perintah pesta, 7 hari ia bekerja sendirian, penggunaan tabungannya untuk DP, dan kartu kredit perusahaan yang Dendi berikan. Ia menceritakan panggilan telepon pagi tadi, hinaan, wanita jelek kampungan, dan foto-foto liburan di Kanada bersama Julia. Wajah Pak Danu mengeras. Ia membaca setiap lembar dokumen dengan teliti. Ini kuat, Ambar, kata Pak Danu akhirnya. Sangat kuat. Perjanjian di bawah tangan ini, didukung dengan bukti transfer, sudah menunjukkan posisimu sebagai pemodal utama. Dia tidak memasukkan namamu di akta perusahaan. Ini sudah masuk ranah penggelapan. Saya tahu dia pakai uang perusahaan untuk liburan itu, Om. Bagaimana kita bisa membuktikannya? Tanya Ambar. Kita hubungi bank, kata Pak Danu. Ia menekan tombol intercom. Tolong sambungkan saya dengan Pak Bima di Bank Sentosa. Katakan ini darurat dari notaris Danu. Pak Bima, Kepala Departemen Hukum Bank Sentosa, adalah orang yang mengenal baik Pak Danu. Panggilan itu tersambung dengan cepat. Danu? Ada apa? Bima, saya sedang bersama klien penting, kata Pak Danu, menyalakan pengeras suara. Namanya Ambar Wulandari. Dia adalah pemodal utama, meskipun tidak resmi, dari PT Dendi Jaya Perkasa. Kami punya bukti kuat bahwa pemilik rekening, Dendi, sedang berada di Kanada menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kami khawatir dia akan menguras habis rekening perusahaan. Ambar kemudian menceritakan kembali kisahnya kepada Pak Bima. Ia menceritakan detail kecil yang sangat penting. Fakta bahwa Dendi dan Ibu Irma menyuruhnya menghabiskan tabungannya sendiri untuk DP vendor, sementara mereka menahan dana perusahaan. Ini menunjukkan niat buruk yang terencana. Pak, kata Ambar dengan suara dingin. Mereka sengaja menguras uang pribadi saya lebih dulu, sebelum mereka menguras uang perusahaan untuk liburan mereka. Ada keheningan sejenak di seberang sana. Pak Bima terdengar mengetik sesuatu di komputernya. PT Dendi Jaya Perkasa. Ya, rekening korporatnya ada di kami. Cukup besar. Ibu Ambar, ini situasi yang rumit. Saya juga baru ingat sesuatu, potong Ambar. Matanya menyipit. Beberapa bulan lalu, Dendi pernah menyuruh saya menandatangani setumpuk dokumen. Dia bilang itu hanya untuk administrasi pajak. Saya bodoh, saya tidak membacanya. Saya hanya menandatanganinya di sela-sela mengurus pesanan bisnis saya. Pak Danu dan Pak Bima berkata, hampir bersamaan. Bima, tolong cek, desak Pak Danu. Cek fasilitas pinjaman atas nama perusahaan itu. Saya curiga Dendi telah menjaminkan aset perusahaan. 2 menit rasa seperti 2 jam. Ambar menahan napas. Ya Tuhan, desis Pak Bima di telepon. Suaranya tidak lagi santai. Anda benar, Danu. Ada pinjaman baru yang sangat besar. Ditandatangani 3 minggu lalu. Aset perusahaan, yang modalnya dari Ibu Ambar, dijadikan jaminan. Dan, Dendi juga menjaminkan rumah mereka.
Rumah yang DP-nya saya bayar, bisik Ambar. Dan yang lebih buruk, lanjut Pak Bima, suaranya kini terdengar marah. Pinjaman itu, uangnya tidak masuk ke rekening perusahaan. Uangnya ditransfer ke rekening pribadi atas nama Dendi. Dan rekening itu, dalam 3 minggu terakhir, sudah ditarik dalam jumlah besar. Sepertinya untuk membeli tiket, paket liburan, dan ada transfer besar ke rekening atas nama Julia. Ambar menutup matanya. Jadi ini rencananya? Bukan hanya liburan. Dendi berniat kabur. Mengambil pinjaman besar dengan jaminan aset Ambar, lalu melarikan diri bersama selingkuhannya, meninggalkan Ambar dengan perusahaan yang penuh utang. Pak Bima, kata Ambar, membuka matanya. Api kemarahan yang dingin berkobar di sana. Anda harus bekukan rekeningnya. Sekarang juga. Ibu Ambar, saya tidak bisa. Bisa, potong Pak Danu tegas. Bima, dengarkan saya. Bank Anda adalah kreditur. Dendi telah melakukan penipuan terhadap Anda dan klien saya. Dia menggunakan aset fiktif, karena modalnya bukan milik dia sepenuhnya, untuk mendapatkan pinjaman. Dan dia jelas-jelas melarikan diri dengan uang pinjaman itu. Bank Anda punya kepentingan hukum untuk menghentikan ini sekarang juga, sebelum uang Anda ludes. Saya akan segera ajukan surat perintah pembekuan darurat ke pengadilan niaga, tapi Anda bisa melakukan internal hold atas dasar dugaan aktivitas penipuan. Segera? Ada jeda panjang. Pak Bima jelas sedang berpikir keras. Kepentingannya kini sejajar dengan Ambar. Jika Dendi kabur, bannya yang akan rugi besar. Baik, kata Pak Bima akhirnya. Saya akan instruksikan pembekuan internal sementara atas nama PT Dendi Jaya Perkasa dan semua rekening pribadi terkait, atas dasar dugaan penipuan korporat. Termasuk rekening Nyonya Irma dan Nona Julia yang menerima aliran dana. Saya beri Anda waktu 24 jam untuk menyerahkan surat perintah pengadilan yang resmi, Danu. Anda akan mendapatkannya dalam 3 jam, jawab Pak Danu. Telepon ditutup. Pak Danu menatap Ambar. Kejutan yang sebenarnya baru saja dimulai, Ambar. Dia tidak akan bisa menggunakan 1 sen pun uang itu. Ambar mengangguk pelan. Ia tidak merasa lega. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa kosong. Tapi ia tahu apa yang harus ia lakukan. Om Danu, tolong urus semuanya, katanya sambil berdiri. Saya serahkan penuh pada Om. Saya mau pulang. Pulang ke rumahmu? Bukan. Ke rumah orang tua saya. Saya mau istirahat. Saya sangat lelah. Ambar berjalan keluar dari kantor notaris itu. Ia sudah melakukan langkah pertamanya. Ia sudah melempar bumerang itu kembali. Sekarang, ia hanya perlu menunggu bumerang itu menghantam sasarannya. Pesta yang sesungguhnya bagi Ambar bukanlah hingar-bingar musik atau kemewahan ballroom. Pesta yang sesungguhnya adalah kesunyian di rumah orang tuanya, secangkir teh jahe hangat, dan suara notifikasi dari aplikasi perbankan di ponselnya. Sore itu, tepat 3 jam setelah pertemuannya dengan Pak Danu, surat perintah pembekuan aset sementara dari pengadilan niaga secara resmi dikeluarkan. Alasan hukumnya kuat, dugaan penipuan, penyelewengan dana perusahaan, dan tindakan direktur utama yang merugikan pemodal serta kreditur. Perintah itu segera dikirim secara elektronik ke Bank Sentosa dan semua bank lain tempat Dendi, Ibu Irma, dan Julia memiliki rekening. Palu hukum telah diketuk. Jaringan finansial mereka telah diputus. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di Toronto, Kanada, hari masih pagi. Waktu di sana berbeda hampir 12 jam. Dendi, Ibu Irma, dan Julia baru saja bangun di suite presidensial mereka di sebuah hotel ultra mewah, yang biaya 2 malam pertamanya sudah dibayar lunas oleh Dendi menggunakan uang pinjaman bank. Mereka bertiga tertawa-tawa saat sarapan, yang disajikan oleh pelayan pribadi di kamar mereka. Mereka masih membicarakan Ambar. Aku masih tidak percaya dia sebodoh itu, kata Julia sambil memoles kukunya. Menyiapkan pesta untuk kita? Sudah Ibu bilang, sahut Ibu Irma sambil menyuap krowasang. Ambar itu wanita kampungan. Otaknya cuma sebatas dapur dan jualan kerudung. Dia tidak selevel dengan kita. Dendi tersenyum angkuh. Ia merasa seperti raja. Ia telah berhasil menyingkirkan istri membosankannya, mendapatkan pinjaman besar, dan kini ia siap memulai hidup baru yang gemerlap bersama Julia. Sudah, jangan bicarakan dia lagi. Dia masa lalu. Hari ini, kita belanja. Julia, tas yang kamu inginkan kemarin? Kita beli hari ini. Ibu, mantel bulu yang Ibu tunjuk di majalah? Kita beli juga. Anggap ini perayaan ulang tahunku. 1 jam kemudian, mereka berjalan menyusuri Yorkville,
area perbelanjaan paling mewah di Toronto. Mereka melangkah masuk ke sebuah butik desainer ternama. Julia langsung berlari ke arah tas kulit berwarna merah ceri yang harganya lebih mahal dari mobil. "Mas, yang ini, aku mau yang ini," pekiknya manja. "Ambil saja," kata Dendi dengan sombong. Ia mengeluarkan kartu kredit hitam andalannya, kartu kredit pribadi yang ia dapat dari pinjaman bank. Mereka berjalan ke kasir. Dendi menyerahkan kartu itu dengan gaya angkuh. Kasir yang ramah mengambilnya, menggeseknya. Layar di mesin EDC berkedip. Lalu muncul tulisan, "Transaction declined." Kasir itu tersenyum sopan. "Maaf, Tuan. Sepertinya ada masalah. Boleh saya coba lagi?" Senyum Dendi sedikit kaku. "Tentu. Mungkin jaringannya." Kasir itu menggesek lagi. "Declined." "Maaf, Tuan," kata si kasir, senyumnya mulai luntur. "Kartu ini ditolak. Apa Anda punya kartu lain?" Wajah Dendi memerah. Di belakangnya, beberapa pelanggan lain mulai memperhatikan. Julia tampak kesal. Ibu Irma berdeham, cemas. "Tentu saja saya punya," desis Dendi. Ia merogoh dompetnya dan mengeluarkan kartu platinum lain. "Coba yang ini." Kasir itu menggeseknya. "Declined." "Apa-apaan ini?" bentak Dendi, kini benar-benar marah dan malu. "Pasti ada yang salah dengan sistem kalian." "Tuan, sistem kami baik-baik saja," kata manajer toko yang menghampiri mereka. "Mungkin ada masalah dengan bank Anda. Sebaiknya Anda menelepon mereka." Dengan wajah memerah karena malu, Dendi, Ibu Irma, dan Julia terpaksa berjalan keluar dari butik itu dengan tangan hampa. Tawa Julia sudah hilang, digantikan cemberut. "Mas Dendi, kok bisa gitu?" tanya Julia, nadanya menuntut. "Kamu bilang kamu kaya raya." "Sabar. Ini pasti cuma masalah teknis bank internasional," geram Dendi. Ia mencoba menutupi kepanikannya. "Ayo kita makan siang dulu, nanti aku telepon bank." Mereka masuk ke sebuah restoran fine dining yang sudah mereka pesan. Setelah memesan makanan dan minuman mahal, Dendi mencoba lagi menelepon bank. Panggilannya tidak tersambung ke layanan internasional. Jantungnya mulai berdebar kencang. Saat makanan penutup disajikan, pelayan datang membawa tagihan. Dendi menyerahkan kartu debitnya. 5 menit kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah datar. "Maaf, Tuan, kartu ini juga ditolak." Seluruh restoran seolah terdiam. Dendi kini berkeringat dingin. Ibu Irma pucat pasi. "Coba ini." Ibu Irma menyodorkan kartunya sendiri. "Ditolak." "Mas," desis Julia, kini benar-benar panik. "Bagaimana kita akan bayar ini?" Dendi akhirnya terpaksa mengeluarkan semua uang tunai dolar Kanada yang ia bawa di dompetnya. Uang itu ia siapkan untuk tip. Jumlahnya pas-pasan untuk membayar tagihan, tanpa menyisakan sepeser pun untuk tip, yang membuat pelayan menatap mereka dengan pandangan menghina. Mereka keluar dari restoran itu. Keangkuhan Dendi sudah lenyap. "Telepon bank sekarang, Dendi," perintah Ibu Irma, suaranya gemetar. Dendi akhirnya berhasil terhubung dengan layanan pelanggan Bank Sentosa, melalui panggilan roaming yang sangat mahal. Setelah menunggu 15 menit, seorang petugas menjawab. "Saya Dendi, pemilik rekening nomor sekian. Semua kartu saya ditolak. Apa yang terjadi?" Petugas itu terdengar dingin dan profesional. "Mohon tunggu, Pak Dendi." "Ya, saya lihat di sini." "Maaf, Pak. Seluruh aset Anda, rekening pribadi Anda, rekening atas nama Ibu Irma, dan rekening perusahaan Anda, semuanya telah dibekukan berdasarkan Surat Perintah Pengadilan Niaga Nomor 102 PDTG 2025 PN Niaga Jakarta PST, atas dugaan penipuan dan penyelewengan dana." Dunia Dendi serasa runtuh. "Apa? Surat perintah? Dari siapa?" "Perintah ini diajukan oleh kreditur dan pemodal utama Anda, Pak." "Pemodal utama? Siapa?" "Atas nama Ibu Ambar Wulandari." Ponsel itu nyaris terlepas dari tangan Dendi. "Ambar? Wanita kampungan? Bagaimana mungkin?" Di Jakarta, Ambar sedang duduk di kamar tidurnya yang lama. Ia baru saja selesai sholat Asyar. Ia merasakan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Ponselnya bergetar. Sebuah email masuk dari Pak Bima, Kepala Hukum Bank. Subjek, laporan aktivitas ditolak, rekening Dendi. Isi email itu adalah sebuah daftar panjang. Transaksi $15 di butik Chanel, ditolak. Transaksi $8,500 di butik Louis Vuitton, ditolak.
Transaksi $1,200 di restoran Le Jardin, ditolak. Upaya penarikan tunai $2 di ATM Scotiabank, ditolak. Upaya penarikan tunai $2 di ATM RBC, ditolak. Ambar membaca daftar kegagalan suaminya itu satu persatu. Ia membayangkan wajah panik Dendi, wajah murka Ibu Irma, dan wajah kecewa Julia. Sebuah senyuman tipis, yang dingin namun sangat puas, tersungging di bibirnya. Ia menutup email itu. Ia lalu membuka laptop lamanya dan masuk ke akun toko online busana muslim miliknya. Ia mengubah status toko dari liburan menjadi aktif. Ia mulai menjawab pertanyaan pelanggan yang tertunda. Pesta pembalasannya baru saja dimulai. Dan ia menikmatinya. Telepon itu masih menempel di telinga Dendi, lama setelah panggilan terputus. Suara dingin petugas bank itu terngiang-ngiang. Dibekukan atas perintah Ibu Ambar Wulandari. Wajah Dendi yang tadi memerah karena malu, kini pucat pasi seperti mayat. Ia menatap Ibu Irma dan Julia, yang juga menatapnya dengan bingung. "Mas? Dendi? Ada apa?" tanya Julia, suaranya mulai terdengar jengkel. "Kenapa kamu diam saja? Ayo kita pergi dari sini." "Dendi," desak Ibu Irma. Firasat buruk mulai menjalari hatinya. "Apa kata Ban?" Dendi menurunkan tangannya perlahan. Matanya kosong. "Dibekukan," bisiknya. "Apa yang dibekukan?" tanya Ibu Irma, tidak sabar. "Semuanya." Dendi tiba-tiba berteriak. Ia berteriak begitu keras di jalanan Yorkville yang mewah itu, membuat beberapa pejalan kaki menoleh kaget. Semua rekening, kartu kredit, rekening ibu, rekening Julia, semuanya dibekukan. Ibu Irma terhuyung. Ia harus berpegangan pada etalase toko di belakangnya. Tidak mungkin. Siapa yang berani?" "Ambar," raung Dendi. "Ia seperti binatang yang terluka. Perempuan kampungan itu. Ambar yang melakukannya." Julia tertawa. Tawa yang terdengar gugup dan tidak percaya. "Mas, kamu jangan bercanda. Mana mungkin Ambar? Perempuan berhijab yang lugu itu? Dia bahkan tidak tahu caranya mengurus bank. Kamu pasti salah dengar." "Aku tidak salah dengar," bentak Dendi, mencengkeram lengan Julia dengan keras. "Dia membekukan semuanya atas nama dia. Pemodal utama. Dia bilang dia pemodal utama." Cengkeraman Dendi terlalu keras, membuat Julia meringis kesakitan. "Lepas, Mas. Sakit. Apa maksudmu pemodal utama?" Tapi Dendi tidak menjawab. Otaknya berputar cepat, mencoba mencerna sesuatu yang tidak masuk akal. Ambar. Warisan kakeknya. Dokumen yang ia tanda tangani. Rumah yang DP-nya dari uang Ambar. Pinjaman bank. Ya Tuhan. Dia ingat sekarang. Dia ingat semua perjanjian kecil yang ia remehkan, semua tanda tangan yang ia minta dari Ambar. Dia pikir Ambar bodoh. Ternyata Ambar hanya sedang mengumpulkan bukti. "Kurang ajar," desis Ibu Irma. Wajahnya kini penuh kebencian. Berani-beraninya dia akan ibu buat perhitungan nanti. "Ayo, Dendi, kita pulang. Kita harus pulang sekarang dan memberi pelajaran pada perempuan itu." Ibu Irma mulai berjalan tergesa-gesa, seolah ia bisa langsung memesan tiket pesawat. "Pulang?" Dendi tertawa, tawa yang terdengar gila. "Pulang pakai apa, Bu? Kita tidak punya uang. 1 sen pun tidak. Uang tunai kita habis untuk membayar restoran sialan tadi." Langkah Ibu Irma terhenti. Julia terdiam. Mereka bertiga berdiri kaku di trotoar yang sibuk itu. Angin musim gugur di Toronto berhembus cukup kencang, menerbangkan rambut Julia dan membuat syal mahal Ibu Irma berantakan. Mereka kedinginan. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasa takut. "Pasti masih ada sisa," kata Julia panik, sambil memeriksa dompet kecilnya. "Uangku, oh, tidak, aku tidak bawa uang tunai banyak. Aku pikir kamu yang bayar semuanya, Mas." "Aku juga," sahut Ibu Irma. "Uang tunai ibu hanya beberapa lembar dolar, tidak cukup untuk taksi ke bandara." Mereka bertiga terdiam, saling pandang. Kepanikan yang sesungguhnya mulai melanda. "Hotel," kata Dendi tiba-tiba. "Kita kembali ke hotel. Paling tidak kita masih punya kamar sampai besok. Kita bisa pikirkan cara dari sana." Itu satu-satunya harapan mereka. Mereka berjalan kaki kembali ke hotel ultra mewah mereka. Perjalanan yang tadi pagi terasa angkuh dan penuh tawa, kini terasa berat dan penuh kehinaan. Mereka tidak lagi melihat-lihat etalase, mereka hanya menunduk dan berjalan cepat.
Mereka tiba di lobi hotel yang megah. Dendi berjalan ke lift, tapi Ibu Irma menghentikannya. Kunci kita, Dendi. Kunci kita ada di tas Julia yang tertinggal di restoran tadi. Dendi menggeram marah. Ia berjalan ke meja resepsionis dengan langkah menghentak, berusaha terlihat tenang. Saya Dendi. Kamar Presidential Suite. Kunci kami tertinggal. Resepsionis itu tersenyum sopan, namun matanya dingin. Ia mengetik sesuatu di komputernya. Ah, Tuan Dendi. Benar. Mohon tunggu sebentar. Resepsionis itu berbicara pelan ke telepon, dan beberapa saat kemudian, seorang manajer berjas rapi menghampiri Dendi. Selamat sore, Tuan Dendi, kata manajer itu. Suaranya ramah, tapi tidak ada kehangatan. Kami menerima pemberitahuan dari bank Anda. Ada penolakan pembayaran untuk tagihan Anda hari ini, termasuk layanan kamar dan minibar yang Anda gunakan pagi tadi. Darah serasa surut dari wajah Dendi. Itu pasti kesalahan. Bank saya sedang ada masalah teknis. Mungkin saja, Tuan, kata manajer itu. Namun, kebijakan hotel kami sangat ketat. Mengingat tagihan Anda yang sudah ditolak dan juga adanya peringatan penipuan dari pihak bank Anda, dengan sangat menyesal kami harus membatalkan sisa masa tinggal Anda. Kami juga harus meminta Anda untuk melunasi tagihan yang tertunggak untuk hari ini sebelum Anda pergi. Pergi? Suara Ibu Irma melengking. Kamu mengusir kami? Manajer itu menatap Ibu Irma. Kami hanya menjalankan prosedur, Nyonya. Total tagihan Anda untuk hari ini adalah $1.200. $1.200. Mereka bahkan tidak punya $20. Saya akan bayar, kata Dendi, suaranya bergetar karena marah dan malu. Tapi nanti, beri saya waktu. Saya harus menghubungi bank saya. Maaf, Tuan. Pembayaran harus dilakukan sekarang. Jika tidak, manajer itu memberi isyarat, dan dua petugas keamanan hotel yang bertubuh besar muncul di belakangnya. Jika tidak, kami terpaksa meminta Anda mengosongkan kamar Anda saat ini juga. Barang-barang Anda akan kami tahan sampai pembayaran lunas. Jangan sentuh barang-barang kami, pekik Julia. Tas-tas belanjaannya ada di kamar itu. Ini penghinaan, teriak Ibu Irma. Anda tahu siapa kami? Kami tahu Anda adalah tamu yang tidak bisa membayar tagihan, kata manajer itu dengan dingin. Anda punya waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda. Petugas kami akan mengantar Anda ke kamar. Setelah itu, Anda harus meninggalkan properti hotel ini. Dendi, Ibu Irma, dan Julia tidak punya pilihan. Diantar oleh dua petugas keamanan, mereka diantar ke suite mewah mereka melalui lift barang. Pemandangan yang dilihat Ambar di status WhatsApp mereka kini menjadi penjara mereka. Mereka mengemasi barang-barang mereka dengan panik. Tawa sudah hilang. Ibu Irma dan Julia mulai menangis sambil menyalahkan Dendi. Ini semua salahmu, Dendi. Kenapa kamu bisa begitu ceroboh? Isak Ibu Irma. Kamu bohong sama aku, Mas. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bawa aku ke sini untuk jadi gelandangan, teriak Julia. Diam kalian berdua, raung Dendi. Ia sendiri panik setengah mati. Ia mencoba menelepon Ambar dari telepon hotel. Nomornya tidak bisa dihubungi. Sudah diblokir. Ia mencoba menelepon kantornya di Jakarta. Nomornya tidak terdaftar. 30 menit kemudian, mereka bertiga didorong keluar dari hotel. Bukan lewat lobi utama yang megah, tapi lewat pintu belakang yang bau, tempat sampah menumpuk. Mereka berdiri di gang sempit, diapit oleh koper-koper mewah mereka. Louis Vuitton, Rimowa, Chanel. Ironis. Mereka terlihat seperti gelandangan kaya. Hari mulai gelap. Udara semakin dingin. Mereka tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, dan terdampar di negara asing. Ibu Irma terduduk di atas salah satu koper dan menangis sejadi-jadinya. Bukan tangis penyesalan, tapi tangis kemarahan dan penghinaan. Julia berdiri gemetar, menatap Dendi dengan kebencian murni. Dan Dendi hanya bisa berdiri mematung, menatap lampu-lampu kota Toronto yang mulai menyala. Lampu-lampu yang tadinya terlihat indah, kini terlihat mengejeknya. Malam pertama mimpi buruk mereka dimulai. Dendi akhirnya ingat ia menyimpan beberapa lembar uang dolar Amerika darurat di kantong tersembunyi di dompetnya. Jumlahnya hanya cukup untuk menyewa satu kamar di motel paling kumuh dan paling murah di pinggiran kota. Mereka naik taksi, dan sopir taksi menatap mereka dengan aneh. 3 orang berpakaian desainer, membawa koper mewah, tapi minta diantar ke alamat motel yang terkenal sebagai sarang kejahatan. Kamar motel itu kecil, berbau asap rokok dan jamur.
Hanya ada satu tempat tidur dengan sprei yang entah kapan terakhir dicuci. Karpetnya penuh noda. 3 orang yang terbiasa tidur di atas sutra itu, kini harus berdesakan di satu tempat tidur yang kotor. Keheningan di antara mereka terasa lebih menakutkan daripada suara-suara aneh dari kamar sebelah. Kepanikan yang sesungguhnya baru saja mencengkeram leher mereka. Hari kedua di Kanada adalah hari di mana kenyataan menghantam mereka seperti kereta barang. Mereka terbangun di kamar motel yang pengap itu karena suara teriakan dari koridor. Ibu Irma terbangun dengan sakit di seluruh punggungnya. Julia menangis dalam diam di sudut kamar, riasannya luntur total, memperlihatkan wajah yang lelah dan marah. "Mas, aku lapar," rengek Julia. Dendi memijat pelipisnya. Sisa uang dolar Amerika mereka hampir habis untuk membayar motel semalam. Mereka harus makan. "Berikan perhiasanmu," kata Dendi dengan suara serak. "Apa?" Mata Julia membelalak. "Tidak mau. Ini punyaku." Ia memegangi anting berlian di telinganya. "Kamu mau makan atau tidak?" Dendi tidak lagi membujuk. Ia maju dan menarik paksa anting itu dari telinga Julia, membuatnya menjerit kesakitan. "Dendi, kamu gila!" teriak Ibu Irma, mencoba melerai. "Diam, Bu," bentak Dendi. "Ini semua salah Ibu juga. Terus memanjakanku. Terus menghina Ambar. Sekarang lihat, kita tidak punya apa-apa." Itu adalah pertama kalinya Dendi membentak ibunya. Ibu Irma terdiam, syok. Aliansi kejahatan mereka mulai retak. Dendi lalu menatap jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Rolex yang selalu ia banggakan. Dengan geram, ia melepasnya. "Kita jual ini," katanya. Mereka menemukan sebuah pegadaian. Pemilik toko, melihat 3 orang yang tampak putus asa dengan pakaian mahal namun kotor, tahu ia berada di atas angin. Ia menertawakan anting berlian Julia, menyebutnya palsu. Ia menghargai Rolex Dendi dengan harga yang sangat murah, 1/10 dari harga aslinya. "Ini perampokan," seru Dendi. "Ambil atau tinggalkan," kata pemilik toko itu sambil mengangkat bahu. Dengan tangan gemetar, Dendi menerima uang tunai itu. Jumlahnya hanya cukup untuk bertahan hidup beberapa hari di motel murah itu, dan membeli makanan cepat saji yang berminyak. Hari-hari berikutnya terasa seperti di neraka. Uang hasil gadai itu mereka gunakan dengan sangat hemat. Mereka bertiga, yang terbiasa makan di restoran mahal, kini berbagi sekotak pizza murah di kamar motel mereka. Telepon genggam mereka sudah mati total. Paket roaming internasional mereka terputus karena tagihannya tidak terbayar oleh kartu kredit yang diblokir. Mereka benar-benar terisolasi dari dunia. Tidak ada status WhatsApp lagi. Tidak ada media sosial. Tidak ada siapapun untuk dimintai tolong. Argumen di antara mereka menjadi menu sehari-hari. "Aku mau pulang," jerit Julia setiap beberapa jam sekali. "Kamu bilang kamu mencintaiku, Mas, tapi kamu membawaku ke neraka ini. Kalau saja kamu tidak merayunya, anakku tidak akan seperti ini," balas Ibu Irma, kebenciannya pada Julia kini terbuka. "Kamu perempuan penggoda, pembawa sial." "Oh ya? Anak ibu yang gatal? Dia yang mengejarku. Dia yang bilang istrinya kampungan dan membosankan," serang Julia balik. Dendi hanya bisa mendengarkan sambil memegangi kepalanya yang serasa mau pecah. Kebanggaan dan kesombongannya telah luntur, digantikan oleh keputusasaan yang pekat. Setelah 3 hari, uang hasil gadai itu habis. Ludes. Mereka diusir dari motel pagi itu. Manajer motel melemparkan tas mereka ke trotoar, karena mereka tidak bisa membayar sewa kamar untuk hari itu. "Apa yang kita lakukan sekarang, Dendi?" tanya Ibu Irma, suaranya gemetar. Ia benar-benar ketakutan. Mereka tidak punya pilihan. Tujuan mereka satu-satunya adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia. Mereka berharap bisa meminta perlindungan dan dipulangkan. Masalahnya, mereka tidak tahu alamatnya dan tidak punya uang untuk taksi. Mereka harus berjalan kaki, menyeret koper-koper mewah mereka yang kini terasa seperti beban kutukan. Mereka berjalan tanpa arah, bertanya pada orang-orang di jalan. Pakaian desainer mereka sudah kotor dan lecek. Rambut Ibu Irma acak-acakan. Julia menangis tanpa henti. Dendi berjalan seperti zombie. Mereka menjadi tontonan yang aneh. 3 orang kaya yang terlihat seperti gelandangan. Setelah berjalan berjam-jam, mereka akhirnya menemukan sebuah perpustakaan umum. Mereka masuk hanya untuk menggunakan internet gratis dan mencari alamat kedutaan. Alamatnya mereka dapatkan. Ternyata letaknya sangat jauh, di seberang kota. "Kita harus naik bus," kata Dendi. Mereka berjalan ke halte bus. Ketika bus datang, mereka naik sambil menyeret koper mereka. Sopir bus menatap mereka.
Bayar. Dendi merogoh semua sakunya. Kosong. Ibu Irma juga. Julia menggeleng putus asa. Tidak ada uang? Turun, bentak sopir bus itu. Tolong, Pak. Kami dirampok. Kami harus ke kedutaan. Dendi mencoba memelas. Saya tidak peduli. Turun sekarang atau saya panggil polisi. Dengan penghinaan yang luar biasa, mereka bertiga didorong turun dari bus. Beberapa penumpang menertawakan mereka. Saat itulah langit mulai menangis. Hujan musim gugur yang dingin dan tajam mulai turun. Dalam hitungan menit, mereka basah kuyup. Mereka tidak punya payung. Mereka hanya bisa berdiri di trotoar, menggigil kedinginan. Air hujan bercampur dengan air mata Julia. Ibu Irma mulai batuk-batuk hebat. Pakaian sutra tipisnya menempel di badan, membuatnya menggigil hebat. Aku tidak kuat lagi. Dendi, rintik Ibu Irma, tubuhnya oleng. Dendi menatap ibunya, lalu menatap Julia yang histeris. Ia menatap koper-koper yang kini penuh dengan air hujan. Inikah akhirnya? Tiba-tiba, ia melihat sebuah telepon umum di seberang jalan. Sebuah harapan kecil muncul. Ia teringat nomor Ambar. Nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Ia merogoh sakunya lagi, mencari koin receh sisa kembalian membeli pizza kemarin. Ada beberapa koin. Tunggu di sini, teriaknya pada ibu dan Julia. Ia berlari menyeberang jalan, tidak peduli pada klakson mobil. Ia masuk ke bilik telepon yang bau itu, tangannya gemetar hebat memasukkan koin. Ia menekan nomor Ambar. Panggilan itu tersambung. Terdengar nada dering. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ayo, Ambar angkat. Angkat, bodoh, gumamnya panik. Nada dering keempat, kelima, keenam. Lalu panggilan itu beralih ke pesan suara. Dendi membanting gagang telepon. Ia memasukkan koin lagi. Ia menelepon lagi. Nada dering. Pesan suara. Lagi. Nada dering. Pesan suara. Ia menjadi gila. Ia terus menelepon nomor yang sama berulang-ulang. Ia menelepon kantornya. Nomor tidak terdaftar. Ia menelepon nomor rumahnya. Nomor tidak terdaftar. Ambar tidak hanya membekukan asetnya. Ambar sedang membongkar seluruh hidupnya. Dendi menjadi histeris. Ia menelepon nomor Ambar lagi, dan lagi, dan lagi. Ia tidak peduli koinnya habis. Ia hanya ingin mendengar suara Ambar. Ia ingin memaki, memohon, apa saja. Di seberang jalan, Ibu Irma dan Julia menatap ngeri pada Dendi yang sedang menggedor-gedor bilik telepon umum, berteriak-teriak ke gagang telepon meskipun tidak ada yang menjawab. 10 panggilan. 20. 40. 60. Setiap panggilan yang tidak terjawab terasa seperti paku yang ditancapkan ke dalam peti mati kesombongannya. Mereka terdampar. Basah kuyup, kedinginan, kelaparan, dan tidak punya siapa-siapa di belahan dunia lain. Dan semua ini karena satu orang yang mereka sebut, wanita jelek kampungan. Epat di saat Dendi, Ibu Irma, dan Julia berdiri menggigil di bawah hujan Kanada, berdebat di depan motel kumuh yang baru saja mengusir mereka, suasana di Jakarta justru sebaliknya. Ambar sedang duduk di ruangan yang sama, yang 7 hari lalu menjadi saksi tangis dan kehancurannya. Ballroom Hotel Grand Mahardika. Namun kali ini, suasananya sangat berbeda. Tidak ada musik jazz, tidak ada aroma makanan mewah. Kue 7 tingkat yang konyol itu sudah lama hilang, disumbangkan ke panti asuhan. Meja-meja bundar telah diganti dengan satu meja rapat persegi panjang yang sangat besar dan kokoh. Disinilah, pesta, Ambar yang sesungguhnya berlangsung. Ini adalah rapat umum pemegang saham luar biasa, yang diadakan secara darurat. Ambar duduk di kursi utama di ujung meja. Ia tidak lagi memakai gaun pesta yang sedih. Ia mengenakan setelan kerja berwarna biru tua yang dijahit rapi, dipadukan dengan hijab sutra berwarna perak yang memberinya aura wibawa yang luar biasa. Wajahnya tenang, tatapannya tajam. Ia tidak terlihat seperti wanita yang baru saja dihancurkan. Ia terlihat seperti wanita yang baru saja terlahir kembali dari baja. Di sisi kirinya duduk Pak Notaris Danu, dengan tumpukan dokumen hukum di depannya. Di sisi kanannya, Pak Bima dari Bank Sentosa, mewakili bank sebagai kreditur terbesar yang baru saja ditipu. Di sekeliling meja duduk beberapa investor minoritas dan kreditur lain, orang-orang yang juga telah ditipu Dendi dalam skala lebih kecil. Ponsel Ambar tergeletak di atas meja, layar menghadap ke bawah. Baik, kita mulai, kata Pak Danu dengan suara berat. Seperti yang sudah saya jelaskan, kita berkumpul di sini atas dasar darurat. Direktur Utama PT Dendi Jaya Perkasa, Saudara Dendi, telah terbukti melakukan penipuan.
Pak Danu lalu memaparkan semuanya dengan runut. Ia menunjukkan salinan bukti transfer modal awal dari rekening pribadi Ambar 5 tahun lalu. Ia menunjukkan salinan perjanjian di bawah tangan yang Dendi tanda tangani. Ini membuktikan, kata Pak Danu, bahwa 90% modal awal perusahaan ini berasal dari Ibu Ambar Wulandari. Namun, saudara Dendi dengan sengaja tidak pernah mendaftarkan nama Ibu Ambar dalam akta pendirian. Ini adalah penggelapan dalam jabatan. Wajah para investor lain tampak kaget, lalu mengangguk-angguk setuju. Kemudian, Pak Bima dari BAN mengambil alih. Dan yang lebih buruk, Tuan Dendi telah menggunakan aset perusahaan, yang notabene bukan miliknya sepenuhnya, untuk mengajukan pinjaman korporat yang sangat besar 3 minggu lalu. Pak Bima menunjukkan dokumen pinjaman itu. Dia memalsukan tanda tangan persetujuan dewan, yang mana dewan itu tidak pernah ada. Dia menjaminkan aset perusahaan dan rumah tinggal yang juga terbukti dibeli sebagian besar dengan uang Ibu Ambar. Uang pinjaman itu, Pak Bima berhenti sejenak. Suaranya terdengar geram, tidak masuk ke rekening perusahaan. Uang itu ia transfer ke rekening pribadinya, dan rekening seorang wanita bernama Julia. Dia lalu menggunakan uang itu untuk melarikan diri ke Kanada. Ruangan itu hening. Skala kejahatan Dendi membuat semua orang terperangah. Dengan kata lain, Pak Bima menyimpulkan, perusahaan ini secara teknis bangkrut. Utangnya pada bank kami sangat besar, dan direkturnya telah kabur. Saat itulah, di tengah keheningan yang tegang, ponsel Ambar di atas meja mulai bergetar. Getarannya keras di atas permukaan kayu. BZZZT. 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 Semua orang menoleh ke ponsel itu. Ambar meliriknya sekilas. Ia tahu siapa yang menelepon. Ia tahu itu adalah Dendi, yang panik di seberang dunia. Ambar tidak mengangkatnya. Ia hanya menatap Pak Bima. Lalu, apa solusi yang ditawarkan oleh pihak bank? Pak, tanyanya, suaranya tenang, seolah getaran ponsel itu tidak ada. Pak Bima terkesan dengan ketenangan Ambar. Bank tidak mau rugi. Kami bisa saja menyita seluruh aset perusahaan dan melelangnya. Tapi, ia menatap Ambar, itu akan menghancurkan perusahaan dan semua karyawan di dalamnya. Kami melihat di sini, Ibu Ambar adalah korban sekaligus pendiri. Bank mengusulkan restrukturisasi total. Ponsel Ambar berhenti bergetar. Hening sejenak. Lalu, BZZZT. 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 Panggilan itu masuk lagi. Ambar tetap tidak bergeming. Restrukturisasi seperti apa? Pak Danu angkat bicara. Sesuai hukum, kami akan mengajukan gugatan pidana dan perdata pada saudara Dendi. Semua aset pribadinya yang tersisa akan disita. Dan yang terpenting, seluruh saham miliknya di perusahaan ini, yang ia peroleh secara ilegal menggunakan uang Ibu Ambar, akan dialihkan seluruhnya kepada Ibu Ambar Wulandari sebagai ganti rugi. Ponsel Ambar bergetar lagi. Dan lagi. Dan lagi. Getarannya seolah menjadi musik latar dari pengambil alihan kekuasaan ini. Getaran itu terdengar panik, putus asa. Salah satu investor minoritas bertanya, tapi bagaimana dengan utang bank yang ditinggalkan Dendi? Ambar akhirnya angkat bicara. Ini adalah momen yang ia tunggu. Saya yang akan mengambil alih utang itu, katanya. Semua mata menatapnya. Pak Bima mengangkat alis. Saya, lanjut Ambar, suaranya penuh percaya diri, akan menjalankan perusahaan ini. Saya yang memulainya dari nol bersama almarhum kakek saya, meskipun di balik layar. Saya tahu bisnis ini luar dalam. Saya akan melunasi utang itu kepada bank dalam waktu 2 tahun. Saya punya rencana bisnisnya. Ambar lalu mengeluarkan laptopnya, mempresentasikan rencana bisnis baru. Bukan tentang proyek-proyek fiktif Dendi, tapi tentang diversifikasi ke bisnis garmen dan busana muslim yang ia kuasai. Presentasinya tajam, penuh data, dan sangat meyakinkan. Setelah 1 jam, rapat itu selesai. Para kreditur dan investor setuju. Bank setuju. Pak Danu mengetuk palu notarisnya. Dengan ini, rapat umum pemegang saham luar biasa memutuskan, memberhentikan saudara Dendi dengan tidak hormat, mengajukan tuntutan hukum penuh, dan mengangkat Ibu Ambar Wulandari sebagai direktur utama yang baru PT Jaya Abadi Sentosa. Perusahaan itu kini miliknya. Sah. Satu persatu orang-orang di ruangan itu menjabat tangannya. Selamat, Bu Direktur. Kami percaya pada Anda, Bu Ambar. Pak Danu dan Pak Bima adalah yang terakhir. Kamu berhasil, Ambar. Ini baru permulaan, kata Pak Danu, matanya berkaca-kaca bangga. Setelah semua orang pergi, Ambar duduk sendirian di ballroom yang sunyi itu. Ia menatap kursi kosong di sekelilingnya.
Ia teringat bagaimana ia ambruk menangis di lantai yang sama persis seminggu lalu. Ia akhirnya mengambil ponselnya. Layarnya penuh. 60 panggilan tak terjawab, nomor tak dikenal, Kanada. Dan serangkaian pesan singkat, pasti dikirim dari telepon umum atau meminjam ponsel seseorang. Ambar angkat. Ini Dendi. Kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Buka blokirnya. Ambar, aku mohon, kami tidak punya uang. Ibu sakit, Ambar. Kami kedinginan. Kamu akan berdosa kalau ibu sampai kenapa-kenapa. Tolong. Jawab teleponnya, wanita jelek. Pesan terakhir itu membuat Ambar tersenyum tipis. Bahkan dalam keputusasaan, suaminya masih sempat menghinanya. Ia membaca semua pesan itu sekali lagi. Pesan dari pria yang menertawakannya, yang memanggilnya bodoh, yang berencana meninggalkannya dengan tumpukan utang. Jari-jari Ambar yang lentik bergerak di atas layar. Ia mengetik sebuah balasan singkat. Satu kalimat yang sudah ia siapkan sejak ia berdiri dari tangisnya. Ia menekan nomor telepon umum tempat Dendi meneleponnya tadi. Maaf, aku lagi sibuk. Ia menekan tombol kirim. Lalu, ia mematikan ponselnya, berdiri, dan berjalan keluar dari ballroom itu. Langkahnya ringan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bebas. Seminggu kemudian, sebuah pesawat ekonomi kelas terendah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada tengah malam. Dari pintu kedatangan internasional, keluar 3 sosok yang sama sekali tidak bisa dikenali sebagai rombongan glamor yang berangkat seminggu lalu. Dendi, Ibu Irma, dan Julia. Mereka berhasil sampai ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kanada setelah 2 hari berjalan kaki dan mengemis. Mereka diperlakukan sebagai gelandangan. Petugas kedutaan menatap mereka dengan curiga, namun tetap memproses mereka. Mereka diberi surat perjalanan laksana paspor, dokumen darurat pengganti paspor, dan pinjaman dana repatriasi untuk tiket pesawat paling murah. Pinjaman yang harus mereka bayar lunas kepada negara. Perjalanan pulang 24 jam itu adalah siksaan. Mereka duduk di kursi paling belakang, dekat toilet. Pakaian mereka kotor dan bau. Ibu Irma batuk tanpa henti, demamnya tinggi. Julia tidak lagi menangis, matanya kosong dan penuh kebencian. Dendi hanya diam, tatapannya hampa, keangkuhannya telah remuk menjadi debu. Mereka bertiga tidak saling bicara. Aliansi mereka telah hancur berkeping-keping. Setelah mengambil koper-koper mereka, yang kini terlihat lecet dan kotor, mereka berdiri di lobi kedatangan. Sekarang apa? Desis Julia. Suaranya serak. Aku tidak punya uang sepeser pun. Pasporku masih kamu pegang, Dendi. Dendi, tanpa berkata apa-apa, membuka tas ranselnya yang kumuh, mengeluarkan paspor Julia, dan melemparkannya ke lantai di depan kaki Julia. Julia menatap paspor itu, lalu menatap Dendi. Selesai, katanya. Aku selesai denganmu, pria miskin penipu. Julia mengambil paspornya. Ia tidak peduli dengan kopernya. Ia hanya ingin pergi. Ia berjalan cepat ke pintu keluar, menahan taksi pertama yang ia lihat, dan menghilang ke dalam kegelapan malam Jakarta, meninggalkan Dendi dan ibunya begitu saja. Kini tinggallah Dendi dan Ibu Irma. Ayo, Bu, kita pulang, kata Dendi lirih. Mereka menggunakan sisa uang terakhir dari pinjaman kedutaan untuk membayar taksi. Sepanjang perjalanan, Ibu Irma terus meracau. Ini salah perempuan itu. Ambar, dia harus membayar ini. Rumah kita masih punya rumah. Dendi, kita usir dia dari rumah kita. Dendi hanya diam. Ia tahu ini belum berakhir. Pesan singkat, maaf, aku lagi sibuk, dari Ambar terasa lebih menusuk daripada pisau. Taksi itu akhirnya tiba di kompleks perumahan mewah mereka. Fajar hampir menyingsing. Hujan gerimis baru saja reda, menyisakan udara yang dingin dan jalanan yang basah. Mereka turun dari taksi. Dendi berjalan ke gerbang hitam yang tinggi dan megah itu. Dendi, kenapa gerbangnya tertutup? Tanya Ibu Irma, suaranya gemetar. Dendi mencoba memasukkan kuncinya ke lubang kunci. Tidak pas. Ia mencoba lagi. Kuncinya tidak mau masuk. Gemboknya telah diganti. Buka. Buka pintunya. Dendi menggedor-gedor gerbang besi itu dengan panik. Lampu di pos satpam menyala. Tapi yang keluar bukanlah satpam tua yang biasa mereka sapa. Ini adalah satpam baru, lebih muda, tegap, dan memakai seragam perusahaan keamanan profesional. Maaf, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tanya satpam itu dengan nada datar. Bantu? Saya pemilik rumah ini. Buka gerbangnya, teriak Dendi. Satpam itu menatap Dendi dan Ibu Irma dari atas ke bawah.
melihat dua orang berantakan yang terlihat seperti gelandangan. Maaf, Pak. Bapak pasti salah alamat. Pemilik rumah ini adalah Ibu Ambar Wulandari. Ambar? Ibu Irma maju, wajahnya memerah karena marah dan demam. Saya ibunya Dendi. Saya mertuanya. Ini rumah anak saya. Kamu satpam baru ya? Tidak tahu sopan santun. Buka. Satpam itu tetap tenang. Maaf, Bu. Saya ada perintah jelas dari Ibu Ambar. Bahwa Tuan Dendi dan Nyonya Irma dilarang keras memasuki properti ini. Dilarang? Pekik Dendi. Ini rumah saya. Bukan lagi, Pak, kata satpam itu. Ia menunjuk sesuatu yang terpasang di pilar gerbang. Sebuah pelang baru yang berkilau, terbuat dari logam. Dendi dan Ibu Irma mendekat. Di bawah sinar lampu jalan yang temaram, mereka membaca tulisan di pelang itu. Rumah ini telah disita oleh Bank Sentosa. Aset kini di bawah kepemilikan penuh PT Jaya Abadi Sentosa. Direktur Utama, Ambar Wulandari. Kaki Ibu Irma lemas. Ia hampir jatuh jika Dendi tidak menahannya. Disita? Ambar, Direktur Utama? Semua bagian terakhir dari puzzle itu kini terpasang. Ambar tidak hanya membekukan rekening mereka. Ambar telah mengambil semuanya. Perusahaan, rumah, hidup mereka. Tidak, tidak. Ibu Irma mulai menjerit. Jeritan yang bukan lagi jeritan kemarahan, tapi jeritan kekalahan total. Hujan mulai turun lagi, kali ini lebih deras. Saat itulah, sebuah mobil sedan hitam yang elegan dan mengilap, mobil baru, berhenti tepat di depan mereka. Kaca jendelanya yang gelap turun perlahan. Di dalamnya, Ambar duduk di kursi penumpang. Ia tampak anggun. Hijabnya rapi, wajahnya tenang, dan ada senyum tipis yang damai di bibirnya. Ia baru saja pulang dari sholat subuh di masjid dekat kantor barunya. Dendi dan Ibu Irma menatapnya, basah kuyup, hina, dan hancur. Ambar. Dendi melangkah maju, tangannya terulur, suaranya memelas. Ambar, tolong itu Ibu, dia sakit. Ibu Irma hanya bisa menatap menantunya yang kampungan, itu dengan mata terbelalak, tidak bisa berkata apa-apa. Ambar menatap mereka berdua dalam diam selama beberapa detik. Tatapannya dingin, tidak ada lagi cinta, tapi juga tidak ada kebencian. Hanya ada keadilan. Ia memberi isyarat kecil pada sopirnya. Sopir itu turun, membuka bagasi mobil, dan mengeluarkan sebuah tas ransel butut yang sudah sangat kusam. Ransel yang dipakai Dendi saat pertama kali merantau ke Jakarta. Sopir itu melemparkan ransel itu ke trotoar yang basah di depan kaki Dendi. Itu sisa pakaian kalian yang bisa saya temukan, kata Ambar. Suaranya jernih dan tenang, terdengar jelas di antara derai hujan. Selebihnya, termasuk semua pakaian mewah ibu dan barang-barang Julia, sudah saya sumbangkan. Ambar menatap mata Dendi. Selamat menikmati hidup baru kalian. Kaca jendela mobil itu kembali naik dengan mulus. Mobil itu berbelok pelan, melewati gerbang yang dibukakan oleh satpam baru, dan masuk ke halaman rumah yang kini menjadi miliknya. Di luar gerbang, Dendi dan Ibu Irma ditinggalkan berdua di bawah hujan yang semakin deras. Dendi menatap ransel butut yang basah di kakinya. Ia menatap gerbang yang tertutup. Ia menatap ibunya. Dan saat itulah Ibu Irma akhirnya benar-benar hancur. Ia ambruk ke trotoar yang becek, memukul-mukul aspal dengan tangannya. Tidak, tidak. Kembalikan. Kembalikan semuanya. Amba Aa. Ibu Irma menjerit histeris, raungannya bercampur dengan suara hujan dan guntur. Dendi hanya bisa berdiri mematung, basah kuyup, menggigil, dan kosong. Karma telah melunasi tagihannya secara tunai.